Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini yang menjelang siang kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul di sekolah. Kemudian sekarang untuk melanjutkan kegiatan kita yang kita telah programkan untuk rutin melakukan pertemuan, mengadakan pertemuan di setiap hari Sabtunya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan atau mengikuti diseminasi tentang penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh salah satu rekan kita, yaitu Tony Iwan, dalam rangka menunaikan tugas sebagai CGP atau calon guru penggerak angkatan 8. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Pak Tony sebagai pemateri hari ini yang saya hormati, dan teman-teman sekalian, ibu-ibu guru dan staf SD Negeri Sipala 1 yang juga saya hormati. Saya akan sampaikan tahapan-tahapan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haji Dawati, SPD NPD. Kemudian kita akan mendengarkan paparan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah dari Pak Tony sebagai pemateri hari ini. Kemudian dalam penerapannya nanti akan disampaikan sekitar 6 bagian materi. Itu kurang lebih waktu 1 jam kita akan manfaatkan untuk menyimak apa yang disampaikan. Kemudian nanti di bagian akhir kita akan membuka sesi tanya jawab 2 atau 3 pertanyaan. Setelah itu kita akan melakukan refleksi bersama. Apa sih yang kita dapatkan hari ini? Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian semangat untuk 1 jam ke depan, bisa fokus ke depan untuk menyaksikan, karena ini sangat bermanfaat sekali nanti untuk kita di kelas. Ya, sedikit bocoran. Saya dulu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang saya anggap itu sudah benar. Ternyata menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu keliru. Ya, jadi nanti kita akan menjawab semua apa yang kita sudah sampaikan, kita sudah lakukan di kelas sebentar. Apakah itu benar atau tidak menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Haji, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada lagi di tempat ini dalam rangka pelaksanaan program akan dilaksanakan oleh Pak Tony terkait program calon guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, kita awali dengan tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan atas rahmat dan karunia-Nya kita selalu diberikan kesehatan. Selain kesehatan juga adalah kesempatan. Terkait mengenai program beliau, ini harus kita dukung karena ini adalah bentuk dukungan kita kepada beliau sebagai calon guru penggerak. Harapan saya sebenarnya selain beliau ke depan masih ada lagi calon-calon lain. Di sini kita berapa ya? 3 ya? Baru 3 Pak ya? Baru 3 yang kedua guru penggerak, yang ketiga ini kan calon. Harapannya minta tolong tadi kemarin itu ada di share
Ya, mudah-mudahan banyak yang mendaftar. Jangan sampai di skip saja postingannya teman kita. Karena ini ke depan itu sangat penting ya, karena terkait juga karir kita. Yang kemarin saya dapat infonya, ini sebentar kan sudah tidak ada lagi istilah penyusunan PAK dan sebagainya. Tapi yang begini-begini nanti ini yang sudah diperhitungkan. Melihat kerja kerasnya Pak Tony selama ini, kalau Pak Taslim tidak dilihat kerja kerasnya karena kesini langsung hasil. Ya, kerja kerasnya Pak Tony dilihat, mudah-mudahan tidak bikin ciut. Karena ya kita lihat ini orangnya kan semangat. Ya, jadi saya harap bahwa kita juga semangat. Jangan dilihat karena kerjanya ini bertahap ya 1, 2, 3 banyak ini kerja Pak Tony. Akhirnya ciut gitu. Yang tadinya sudah mau menindis buka-buka, akhirnya melarikan diri. Harapan saya bahwa ke depan kita lebih bersemangat, karena ini program sangat bagus. Kualitas kita mau dilihat, kemampuan kita mau dilihat, dan terus terang yang saya lihat juga selama ini kalau kayak guru-guru penggerak itu memang saya lihat individunya itu bagus. Artinya bukan saya mengatakan yang tidak bagus ya, tetapi istilahnya ada nilai tersendiri. Ya kalau tidak jauh di bawahnya beda lah, auranya beda. Ya, betul itu. Aduh, apalagi sih ya. Ya kalau jadi sudah ini saya kalau calon ini saya sudah lain auranya. Apalagi sebentar kalau sudah guru penggerak. Terkait mengenai diseminasi yang dilaksanakan oleh Pak Tony menerapkan budaya positif, banyak sebenarnya hal-hal yang kegiatan kita atau hal-hal yang bisa diangkat sehingga itu menjadi budaya yang bisa diterapkan, bisa dilaksanakan. Namanya budaya perlu ada proses. Proses ini sebentar kan akhirnya yang namanya membudaya, diikuti semua, kan seperti itu gambaran sederhananya. Contoh, sebelum masuk ada penjemputan, siswa dijemput. Menurut kita itu sih biasa saja. Anak-anak di rumah kita kalau mau anak-anak mau ke sekolah mau keluar kan biasa saling. Tetapi kalau hanya sepintas lalu begitu kan belum membudaya. Kita menginginkan nilai-nilai positif itu bisa membudaya di anak-anak kita. Seperti itu. Ini sebentar yang kita perlu lihat sebentar. Kira-kira budaya positif apa yang akan disampaikan Pak Tony. Dan harapan saya apa yang sudah beliau paparkan sebentar, kita cobalah untuk menerapkan. Kita cobalah untuk berbuat, dan semoga ini membudaya di sekolah kita. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk Pak Tony tetap semangat. Kita tunggu gebrakannya di sekolah kita. Apa hal-hal budaya positif apa yang bisa diberikan atau disumbangsikan ke sekolah kita? Seperti kemarin pemateri bukan pemateri, pengajar praktiknya, usahakan cari sesuatu yang belum ada. Cari sesuatu yang belum ada yang bisa kira-kira dibudayakan di sekolah ini. Seperti itu yang saya katakan kemarin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena mungkin sebentar lebih panjang lebar akan diterapkan oleh apa yang disampaikan oleh Pak Tony. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aji, Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sepatah kata sekaligus motivasi untuk kita semua, terutama kepada teman kita Pak Tony yang akan melakukan diseminasi hari ini. Teman-teman sekalian yang saya hormati, sebelum saya beri kesempatan kepada
Bapak pemateri, saya ingin menyampaikan dulu poin-poin apa yang akan kita dengarkan hari ini. Yang pertama, untuk penerapan budaya positif, sebentar kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Tony tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan secara universal itu seperti apa, disiplin positifnya bagaimana, nanti kita akan dengarkan penjelasannya. Kemudian bagian kedua kita akan mendengarkan teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya, bagaimana dampaknya hukuman dan motivasi yang kita berikan kepada anak kita selama ini. Kemudian apa itu motivasi, restitusi itu seperti apa? Nah, kita akan jelaskan. Jadi saya sengaja memberikan rasa penasaran kepada teman-teman supaya bisa menyemangati untuk bertahan sampai di akhir. Karena tadi disampaikan kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mendengarkan pemaparannya. Kemudian nanti kita akan belajar juga untuk membuat kesepakatan kelas. Kalau kita kenal ada aturan dulu, nah sekarang kesepakatan kelas dan dirubah lagi istilahnya menjadi keyakinan kelas. Ya, bagaimana yang sudah kita lakukan selama ini itu sudah benar atau tidak, nanti kita lihat pemaparannya saudara kita Pak Tony. Kemudian yang keempat, kita akan melihat kebutuhan dasar manusia, ya, dan dunia yang berkualitas. Jadi nanti kita akan diajak untuk memahami apa-apa sih yang dibutuhkan anak kita. Jangan sampai anak kita melanggar, kita menganggap bahwa dia memang nakal, padahal ada tujuan yang dia mau capai mungkin, ya, sehingga dia melakukan itu. Nah, nanti kita lebih jauh mendengarkan pemaparannya. Kemudian yang kelima, ini untuk guru, 5 posisi kontrol guru. Kita akan melihat kita ada di posisi berapa, 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, nanti kita akan melihat kita posisinya ada di mana, sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini. Kemudian yang terakhir ada istilah segitiga restitusi. Saya juga belum tahu apa itu restitusi. Sebentar kita akan mendengarkan pemaparannya. Oke, untuk menghargai waktu, saya langsung saja persilakan kepada Bapak pemateri, Bapak Tony Iwan SSI untuk memaparkan materinya pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat kita semua, Ibu Haji dan juga moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya juga terima kasih kepada guru-guru hebat SD Negeri Sipala 1 yang boleh hadir mendukung saya dalam tugas saya ini, yaitu menerapkan budaya positif di UPT SPF SD Negeri Sipala 1. Semoga apa yang saya paparkan bisa menjadi sebuah masukan dan juga menjadi sebuah bekal buat kita dalam menerapkannya di kelas maupun di sekolah nanti. Dan prosesnya nanti ini saya akan memaparkan, lalu nanti kita akan ada praktik secara langsung tentang keyakinan kelas, apa yang kita inginkan. Ada bahan-bahan yang saya siapkan. Oke, baik. Sekilas mengenai guru penggerak. Program guru penggerak menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru penggerak harus lulus seleksi dan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Program ini akan menciptakan guru penggerak yang dapat satu mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan kolaborasi secara mandiri. Jadi guru penggerak bukan hanya berjalan sendiri, namun akan berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman sekalian. Saya, Pak Tasmin sama Ibu Ima. Kalau Pak Tasmin sama Bu Ima sudah menjadi guru penggerak, saya baru calon, masih setengah-setengah. Nanti kita akan saling berbagi, saling berefleksi, ya, bukan kami jalan sendiri. Yang kedua, kami akan memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, ya, khususnya kode etik guru. Lalu yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Ini sesuai dengan program dari filosofi pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau dulu kita semua terpusat pada guru, namun sekarang programnya itu terpusat pada murid.
supaya murid bisa mengeluarkan potensinya sesuai kodrat yang mereka miliki. Kodrat alam artinya bahwa sesuai dengan misalkan daerah pegunungan bagaimana, daerah pesisir pantai bagaimana, dan kodrat saman artinya bahwa potensi siswa itu disesuaikan dengan saman yang saat ini dia alami, yang dia berada. Lalu yang ketiga, berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Jadi bukan hanya sesama guru dan kepala sekolah, namun kita juga bekerja sama dengan orang tua agar sekolah kita ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan visi yang kemarin kita sudah terapkan secara bersama-sama. Lalu yang kelima, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas sekitar sekolah. Beberapa minggu yang lalu kita sudah menentukan visi kita, ya, visi yang lama, namun kita menambahkan dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Biasanya dalam setiap kegiatan kami adakan kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini artinya bahwa dalam kegiatan ini apa saja yang kita harus sepakati. Ya, misalkan mau keluar ruangan harus tunjuk tangan izin, ya, atau yang lain-lainnya. Ya, kita lewati saja. Nah, sekarang pertanyaan tematik untuk teman-teman sekalian. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nomor satu, tidak setuju. Oke. Yang nomor dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Iya, berarti untuk 1 dan 2 tidak tepat, ya. Ya, pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Ya. Penghargaan, apa saja penghargaan? Kata pujian itu juga penghargaan. Jadi penghargaan penyemangat. Iya. Kira-kira bagaimana? Setuju tidak? Setuju. Nanti sebenarnya di sini nanti ada pembahasannya tentang penghargaan. Menurut kalimat pemantik ini sebenarnya semua ini tidak sesuai. Karena kenapa penghargaan bisa dibilang tidak sesuai, tidak bisa kita lakukan, beda dengan kegiatan yang dulu, ya, dengan yang sekarang. Karena akan menimbulkan kesenjangan antar anak. Ya, jadi penghargaan diupayakan untuk tidak dilakukan, tapi pujian lebih cenderung lebih bagus. Ya. Next. Bagian pertama, kita masuk yang bagian pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang mau menjadi membantu saya minta Bu Ani sama Bu Intan, ya, kegiatan kepalan tangan. Bu Ani yang A, Bu Intan yang A, Bu Ani yang B. Ya, bisa berdiri atau bisa di tempat dulu, ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, ya. Sobeklah secari kertas untuk A. Bertuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buat sebuah kepalan. Jadi bisa di dalam secari kertas tulis apa yang berharga buat teman. Ya, kertas boleh. Baru nanti Bu Intang minta
supaya Bu Ani ini mencoba ya membujuk dengan cara membujuk kah, dengan cara mengancam atau menghardik atau merayu atau apapun bahwa supaya Bu Ani ini bisa membuka genggaman tangannya. Kita akan lihat bagaimana caranya Bu Intan bisa mengajak, meminta Bu Ani membuka genggaman tangannya dengan cara apa? Ya. Berusaha bagaimana cara bisa di depan supaya bisa dilihat teman. Ya. Ayo. Sesuatu yang berharga. Ya, silakan Bu Intan bisa di depan sama Bu Ani. Nanti Bu Ani yang menggenggam kertas. Ayo, sembarang saja ya. Nanti tugasnya Bu Intan itu apakah bagaimana merayu atau membujuk dengan cara membujuk atau menghardik ya Bu Ani supaya bisa membuka genggaman tangannya. Kita yang digombol. Iya, kita yang genggam tangan Kak. Ya, silakan Bu Intan. Ayo kita bisa berdiri di depan. Ayo di depan. Bu Intan tidak. Bu Intan tidak menulis. Silakan bisa berdiri di depan. Iya. Bagaimana prosesnya? Kita lihat prosesnya ya. Di depan sini ya. Oke, silakan. Bagaimana caranya Bu Ani bisa meminta Bu Intan bisa meminta Bu Ani membuka genggamannya? Ya, silakan. Silakan. Dalam bentuk apapun. Silakan. Bagaimana caranya? Silakan. Ayo. Harus ada kan masih anak-anak SD itu pasti Ayo, bagaimana berusaha Bu Intan? ya Allah, dompetku ambil. Ayo. Tidak ada. Iya. Akhirnya bisa terbuka, kita beri aplaus dulu. Ya, begitulah bagaimana caranya kita bisa merubah siswa. Ya, budayanya itu agak susah. Ya, bagaimana kita berusaha sebagai seorang guru bisa membuka atau siswa bisa dibuka potensinya. Ya, karena ada siswa yang tertutup untuk hal itu. Contohnya itu salah satu contohnya. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ya. Ilusinya biasa guru mengontrol murid ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa orang dewasa
memiliki hak untuk memaksa. Itu biasa dalam bayangan kita, dalam teori kontrol, ya, atau ilusi kontrol. Namun perubahan paradigma, terjadi perubahan paradigma sesuai dengan zaman, ya. Stimulus respon menjadi teori kontrol, ya. Stimulus respon, ya, contohnya realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda, ya. Artinya setiap orang merasa dirinya sama semua kebutuhannya, tetapi menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda, ya. Lalu stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda, ya. Lalu di stimulus kontrol kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Lalu perilaku buruk dilihat dengan suatu kesalahan, sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, ya. Di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kita bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Kita pada saat kita membujuk tapi kita gagal, kita ada bisa timbulkan pemaksaan kayak tadi, ya. Kayak tadi dibujuk tidak bisa tapi dipaksa oleh temannya. Nah, di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu di stimulus respon, model berperilaku menang kalah, ya, dulu menang kalah. Tapi di teori kontrol model berpikir itu menang-menang, semua menang, tidak ada yang kalah. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yaitu kita sendiri, ya. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa lain, yaitu Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Itu arti dari disiplin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Mungkin pernah kita dengar tentang Sokrates dan Plato, ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Lalu, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, ya. Misalkan kita harus disiplin datang tepat waktu, pasti kita tidak nyaman karena kebiasaan kita tidak datang tepat waktu, ya. Atau mengajar harus tepat waktu, pasti kita tidak nyaman kalau sudah bunyi bel padahal kita masih mau istirahat. Itu terjadi pada banyakan guru dan kita juga. Nilai-nilai kedisiplin kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila, kita kenal kalau profil pelajar Pancasila apa pertama? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat,
berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan terakhir kreatif. Itu yang diharapkan dari guru sekarang ya, menerapkan profil pelajar Pancasila. Bagian kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini ada di bagian ini ada 3 materi. Kita lihat satu-satu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal, ya. Eksternal berarti dari luar, ya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Biasa itu dalam pemikiran kita muncul, ya. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Termasuk motivasi internal atau tujuan disiplin positif, ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berikutnya, kata merdeka, ya. Merdeka kalau dalam zaman penjajahan itu bebas dari penjajahan, ya. Namun menurut Ki Hajar Dewantara dikatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cukup buat memerintah diri sendiri. Biasa kita dikekang oleh keinginan kita sendiri, ya. Kita merasa tidak bebas dalam kondisi kita. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, ya. Penghargaan itu berarti setara dengan hukuman, ya. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini kenapa tidak dilakukan kepada siswa memberikan penghargaan? Karena ini itu termasuk salah satu permintaan, ya, termasuk juga hukuman di dalamnya. Yang artinya bahwa kalau kita memberikan terus penghargaan, misalkan buat Ibu Muslihah, ya, dia nilainya bagus, kita kasih penghargaan terus, sedangkan kita tidak memperhatikan siswa yang kurang, ya, jadi akan terjadi kesenjangan. Jadi akan terjadi pemikiran anak yang kurang ini akan langsung ciut, ya, karena saya tidak diberi penghargaan walaupun saya dapat nilai rendah, padahal dia berusaha juga, ya, Jadi untuk saat ini penghargaan itu diharapkan tidak dilakukan lagi, ya, karena itu termasuk hukuman, ya. Lalu dihukum oleh penghargaan, ya. Tadi penghargaan adalah hukuman, sekarang dihukum oleh penghargaan. Karena kenapa? Kalau anak-anak diberikan terus penghargaan, pasti menjadi beban buat dia, ya. Karena dia tidak boleh turun hasilnya, dia harus naik terus. Karena kapan dia turun, pasti teman lain juga bisa mendatangkan sebuah bulian buat anak tersebut, ya. Di sini dikatakan pendapat Thon tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukuman seseorang. Ini akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya pada saat itu dia mengalami sesuatu yang tidak diharapkan dan akan berdampak terus-menerus, ya, buat anak tersebut, khususnya anak-anak yang dapat penghargaan. Lalu yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Lalu ketiga, penghargaan merusak hubungan, dalam artian bahwa ada anak yang kurang, ada anak yang mungkinnya tidak dapat penghargaan, ada anak yang dapat penghargaan. Itu yang dapat penghargaan selalu diperhatikan, ya, ketimbang yang tidak dapat penghargaan, maka akan merusak hubungan antara dua anak ini, ya. Itu. Lalu yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Penghargaan mengurangi ketepatan, artinya bahwa bisa menyebabkan misalkan si anak siapa yang duluan dapat ini
duluan menyelesaikan, akan dapat penghargaan. Mereka berusaha tapi tidak teliti, tidak tepat dengan jawaban yang diberikan. Nah, dia berusaha untuk cepat, ya kan? Karena mau ingin penghargaan tapi tidak tepat dalam mengerjakannya. Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Karena anak yang dapat penghargaan pasti merasa lebih unggul dari yang lain. Nanti dia merasa, buat apa saya belajar atau apa lakukan ini, karena pasti saya dapat penghargaan terus. Ya, jadi kualitas dia belajar atau kualitas untuk yang lainnya akan menurun karena pemikirannya mereka yang semakin karena sudah diberikan penghargaan terus. Ya. Lalu penghargaan mematikan kreativitas, tentu. Ya, penghargaan mematikan kreativitas. Lalu penghargaan menghukum, ya. Ada yang bisa menjelaskan penghargaan itu menghukum maksudnya apa? Karena kalau anak itu diberikan penghargaan itu dia merasa beban. Sampai di rumah dia merasa beban karena dia waktu untuk mungkin bermain atau apa menjadi berkurang. Jadi dia merasa itu adalah hukuman buat dia. Ya, supaya dia dapat terus penghargaan. Lalu berikutnya, motivasi dari dalam diri, ya, kurang. Motivasi dari dalam diri itu kurang karena hanya motivasi dari luar yang didapatkan. Okay. Bentuk program kebajikan atau apresiasi, ya. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Pertama, beri pengakuan secara khusus, ya. Lalu yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Panggil mereka dan tidak di depan anak yang lain, ya. Bisa panggil mereka dan berikanlah pengakuan atas hasil yang dia dapat. Lalu beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi semua murid harus juga dapat pengakuan akan hasilnya. Lalu beri pengakuan secara konsisten. Hari ini kita beri pengakuan dia, terus jangan sampai terputus kalau mereka melakukan hal yang baik, yang positif, ya. Lalu fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, misalkan bukan, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, ya. Lalu situasinya pada saat menolong murid di kelas kita, ya, itu. Lalu saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulian. Lalu situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, ya. Lalu pembukanya, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Lalu situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu bentuk-bentuk pengakuan, ya, atau apresiasi kita atas nilai kebajikan yang dilakukan oleh siswa kita. Ya, misalkan dia menolong murid baru di kelas kita, bagaimana nilai kebajikannya, karena dia merasa ada nilai empatinya yang lebih besar. Ya, kita berikan pengakuan kepada anak tersebut, ya. Nah, misalkan dia juga memungut sampah, karena nilai kebajikannya itu rasa tanggung jawabnya, ya. Lalu pengakuannya itu kita ucapkan terima kasih karena kamu melakukan untuk ini, hal ini, kewajiban. Itu nilai kewajiban. Oke, bisa kita jawab bersama. Tindakan guru. Saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kita lihat apa jawabannya. Iya, hukuman. Oke, tepuk tangan. Lalu pertanyaan kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Kita lihat jawabannya adalah
hukuman. Ya, benar. Lalu berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Kita lihat jawabannya. Hukuman, ya, hukuman termasuk hukuman karena di situ ada kata push up 15 kali, ya. Oke, berikutnya, apakah ada pertanyaan? Tindakan guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Tadi ya. Konsekuensi, ya, karena diharapkan temannya itu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Oke, berikutnya tindakan guru membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman? Konsekuensi, kita lihat jawabannya. Konsekuensi, ya, dia harus membersihkan apa yang telah dilakukannya. Oke. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat jawabannya dulu. Siapa yang hukuman? Siapa yang konsekuensi? Oke, kita lihat jawabannya. Hukuman. Ya, hukuman termasuk hukuman, ya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Kenapa dikatakan hukuman? Tapi ini kan pekerjaan PJOK, pelajaran PJOK. Ayo. Jawabannya adalah konsekuensi, ya, karena ini pelajaran PJOK. Lari karena temannya sudah pemanasan 2 kali lapangan. Oke, baik, kita lanjut. Oke, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Lalu hukuman membuat anak sakit, ya, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, ya, saat itu. Lalu kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Itu menjadikan anak menghargai disiplin. Lalu hukuman itu bentuknya paksaan, ya. Sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan yang terjadi. Lalu hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu hukuman konsep diri yang buruk, ya, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik karena mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, ya. Lalu hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan.
Lalu hukuman itu anak akan marah, ya, saat kita diberikan hukuman, rasa bersalah, rasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Jadi tidak jangka panjang, ini hanya jangka pendek. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Berikutnya, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain juga. Ini menurut Goshen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, sebagai tawaran, bukan paksaan. Lalu yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Lalu yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang berikutnya yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, karakternya yang diubah. Ya. Lalu yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, yaitu mencari akar masalah dan menemukan bagaimana cara penanganannya. Lalu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dia bisa bertanggung jawab ke kelompoknya kembali. Berikutnya bagian ketiga, keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas pasti teman-teman sudah lakukan di kelasnya. Mungkin bisa kesepakatan dulu, tapi berubah namanya menjadi keyakinan kelas. Ya. Ini bisa nanti kita akan lakukan, kita akan praktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Ya, mungkin teman-teman ada yang belum buat, bisa juga mengadopsi nanti apa saja. Oke. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Lalu ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang di atas tadi pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan atau keyakinan kelas? Keyakinan. Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Lalu mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Peraturan atau keyakinan? Yang pertanyaan kedua. Peraturan atau keyakinan? Kira-kira peraturan. Lalu yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Oke, berikutnya. Nah, di sini kita lihat ada lingkaran, ya. Lingkarannya bukan lingkaran tapi oval, ya. Kita pertama membuat peraturan dalam kelas apa saja. Peraturan itu kan mengikat, dan itu cenderung itu dalam artian bahwa hukuman buat anak-anak, ya kan, pemaksaan, ya kan, harus diikuti. Nah, kita sekarang ini harus keluar dari peraturan kelas, membuat keyakinan kelas, ya. Contohnya tentang kebersihan, ya, membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket. Ya, itu yang kita mau yakinkan ke anak-anak, ya kan? Itu contohnya. Lalu berikutnya, dari keyakinan kelas ini akan menciptakan lingkungan yang positif
ya, lingkungan yang positif artinya anak-anak yang melakukan, ya, ada nilai tambahan di situ. Setelah lingkungan positif di kelas akan menjadi budaya positif, artinya anak-anak akan terus menerus melakukannya, menjadi budaya kita, menjadi kebiasaan kita, ya. Dan itulah kita mengharapkan itu terjadi di sekolah kita, apalagi di kelas juga, ya. Dari kelas akan menunjukkan ke sekolah. Dan inilah sekolah kita mengupayakan sekolah Sipala 1 menjadi sekolah yang berbudaya positif, gitu. Dengan artian bahwa kita harus berkolaborasi. Sekarang peraturan, misalkan peraturan muncul, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa tercipta di kita, katakan di situ. Kalimat awalnya itu bebas. Diusahakan kata perintah itu tidak ditiadakan. Biasanya kalau keyakinan kelas, kesadaran dia menumbuhkan kesadarannya. Jadi anak-anak itu akan melakukan terus. Iya, ini bentuk keyakinan yaitu tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, termasuk apa? Dilarang mengganggu orang lain, bisa menghargai, ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran mulai, disiplin. Ke arah sikap. Contoh anak saya masih TK, ya. Hari pertama dia masih TK, tidak jantar. Pulang sekolah langsung dia semangatnya datang lari dengan saya, mama, saya dapat bintang apa itu? Kan tadi kan nggak boleh diberikan apa-apa kan? Atau apa kan? Nggak boleh. Terus dia jelaskan, bintang mandiri mama, saya satu-satunya dikasih bintang. Untuk apa? Kenapa kamu satu-satunya kasih bintang begitu? Nah, bilang karena saya satu-satunya yang tidak ada mamaku pengantar, sedangkan murid-murid lain teman-temanku ada semua mamanya menunggui. Nah itu hari berikutnya dikasih lagi. Apakah TK-nya itu cocok yang memberi buku atau gimana? Ini TK-nya adalah TK penggerak. Ya, Alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan dari teman kita Pak Tommy, banyak hal yang bisa saya ambil dari materi ini. Jujur saya ada sepekan kita sudah bertemu dengan siswa kita, anak wali saya sendiri. Jujur sebelumnya saya sudah membuat kesepakatan, tapi ada sanksinya. Itu yang saya lakukan sebelum saya mengikuti materi ini. Tetapi setelah mengikuti materi ini, insya Allah saya akan konteks kalimatnya, mulai dari dari kata tertib itu menjadi keyakinan kelas. Mudah-mudahan kedepannya Pak Tony bisa menjadi lebih baik lagi dan tetap semangat dan memberi sesuatu yang berharga untuk teman-teman guru di SD Negeri Sipala 1. Dan saya ucapkan terima kasih atas materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kemarin kan Pak di orientasi salah satu materi mengatakan bahwa salah satu cara untuk memotivasi anak dalam kelas yaitu memberikan penghargaan. Salah satu contohnya jangan dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk pujian. Misalnya juga tepuk tangan kan sudah termasuk memberikan penghargaan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa tidak boleh ada penghargaan. Nah, bagaimana kalau pujiannya? Kan pujian termasuk penghargaan. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak, karena saya juga sudah lapar. Pertama-tama terima kasih saya sampaikan kepada Pak Tony
satu hal refleksi saya bahwa setelah mengikuti pertemuan ini, ternyata kita guru ini perlu pertobatan sejati. Kenapa? Karena banyak sekali kesalahan yang sudah kita buat. Semua, hampir kita semua itu di dalam kelas tidak luput dari memberikan hukuman. Karena kita lihatlah, kita punya murid hampir semua tiap hari melakukan kesalahan-kesalahan. Dan ternyata tadi diuraikan bahwa perilaku buruk yang dilakukan oleh siswa itu belum tentu itu kesalahan, tetapi perilaku buruk yang dilakukan siswa itu adalah perilaku yang dia tunjukkan karena ada hal yang ingin dia, ada tujuan yang ingin dicapai. Tapi itu kadang-kadang kita tidak gali karena kita kadang-kadang terpancing dengan emosi atau kemarahan. Ini pertobatan sejati buat saya ini. Saya harus belajar Pak Tony. Karena itu teman-teman guru penggerak banyaklah belajar dan mengajak kami. Karena saya dengan Ibu Sumina sudah tidak masuk kategori untuk menjadi guru penggerak. Supaya proses pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sama sekali. Jadi keyakinan kelas ini dibuat agar kalian mampu bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Ya, kita membuat keyakinan kelas ini supaya kita bertanggung jawab apa yang kita akan buat. Ya, apa yang kita lakukan. Bapak akan membagi dalam beberapa kategori, ya, ada kelas, yaitu ada disiplin, ada lagi kesehatan, ada toleransi, ada lagi. Sampai tahu yang kita sudah pernah kemarin. Apa lagi? Hah? Ya, disiplin pertama. Saya akan membagi tugas. Kalian menuliskan di dalam kertas ini keyakinan apa yang kalian inginkan. Ya, keyakinan apa yang kalian inginkan. Ya, silakan diisi. Silakan. Kalian isi tentang disiplin sama toleransi. Disiplin. Ya, silakan diisi ya. Contohnya, saya tidak akan datang terlambat. Saya berjuang. Apa yang ingin kalian disiplinkan? Misalkan datang tepat waktu atau apa? Silakan satu orang satu ya. Kayak kelas satu disiplin, satu orang satu. Silakan ditulis. Baru nanti kita akan tempel dan kita akan lihat. Pertama, ada datang tepat waktu, datang tepat waktu di sekolah, melakukan balik kelas, datang tepat waktu, tidak terlambat, tidak boleh datang terlambat sebelum jam 7, ada disiplin datang tepat waktu ke sekolah, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat ke sekolah, datang tepat waktu, tidak boleh berlari masuk ya, disiplin datang, tidak boleh teman-teman tidak disiplin izin ketika ingin ke toilet saya jalan hukuman saya jalan hukuman oke. Jadi disiplin yang kalian lakukan itu kebanyakan cowok kita harus datang tepat waktu, lalu meminta izin jika ingin keluar. Ada itu datang tepat waktu. Disiplin yang kalian putuskan. Oke.